Halo semua, selamat datang di Paham Manajemen episode 2. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal template balance scorecard atau BSC, sederhana untuk mengukur kinerja UMKM dan korporasi. Nah, template ini sebenarnya punya banyak keunggulan ya. Beberapa di antaranya yaitu soal goal setting seperti minimum maksimum, short term and long term goal, juga adanya beberapa sparkline grafik seperti performa mingguan, progress bar, dan masih banyak lagi. So, mungkin yang penasaran gimana bentuk template-nya, mungkin bisa tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi kita langsung aja. Pertama, mungkin kenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Mungkin ya kita bisa kenalan, sharing, dan kolaborasi lewat situ ya. Oke, seperti video-video gue sebelumnya, jadi gue akan selalu shout out soal playlist yang gue buat. Nah, kebetulan di video ini masuk playlist Paham. Nah, playlist Paham ini adalah playlist yang gue buat untuk gue ngebahas soal konsep, metode, framework, budaya, atau kebiasaan-kebiasaan di luar sana yang menurut gue keren-keren lah yang kita bisa adopsi di pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa pahami dan terapkan ini semua sehingga kita bisa jadi lebih produktif dan efisien gitu. Nah, mungkin beberapa contoh konkretnya yang dibahas di playlist ini yaitu yang di episode 1 gue udah ngebahas soal SOP gitu ya. Nah, di episode 2 ini gue akan ngebahas soal balance scorecard dan KPI. Mungkin nextnya gue akan ngebahas soal human personality. Mungkin ada beberapa budaya juga yang keren-keren di luar sana kayak budaya-budaya Jepang, Chore, Kaizen, Shishakanko, dan masih banyak lagi lah yang gue pengen banget ngebahas soal itu gitu. Jadi ya mungkin yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya geng semua. Jadi supaya gue bisa tambah lebih semangat bikin videonya gitu. Oke, mungkin jadi langsung aja ke materinya ya. Oke, gue akan bawa kita dulu ke penjelasan tentang apa itu balance scorecard atau BSC. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini penjelasannya. The balance scorecard is a strategic management framework that help organizations monitor and manage their performance by translating their strategic objective into a set of balance key performance indicators, KPI or metrics. Nah, sebenarnya ini sudah sangat menjabarkan penjelasannya ya. Jadi balance scorecard adalah koleksi dari key performance indicator yang align dengan strategic objektifnya dari suatu perusahaan gitu. Nah, balance scorecard ini digunakan untuk memonitor dan memanage performa dari si organisasi atau perusahaan tersebut gitu. Nah, history-nya sedikit. BSC framework was developed by Robert Kaplan and David Norton in the early 1990s and has become widely adopted in both the business and non-profit sectors gitu. Jadi pendirinya itu ada Robert Kaplan dan David Norton. Nah, di BSC sendiri ini memiliki 4 key perspective. Yang pertama ada financial perspective. Udah pastilah kalau misalnya framework apapun itu yang berhubungan tentang performa perusahaan pasti yang paling utama adalah financial perspective gitu. Nah, this perspective looks at financial metrics like revenue, profit, and return on investment. It answers the questions how do we look to our shareholders. Nah, jadi ya seperti dibilang kan pasti kalau misalnya perusahaan framework perusahaan mengukur kinerja performance pasti akan selalu ada yang namanya financial perspective. Isinya ada revenue, profit, and return on investment. Jadi berapa sih keuntungan kita, berapa profit kita, berapa return on investment kita, itu bisa dilihat di financial perspective di BSC ini. Yang kedua ada customer perspective. Nah, selain dari financial perspective itu kita misalnya kan kalau bisnis kan pasti berhubungan dengan customer kan. Yang beli kan pasti customer dong. Nah, jadi ada juga BSC untuk customer perspective. Here we focus on customer related metrics such as customer satisfaction, retention, and market share. It answers how do customers perceive us. Nah, jadi di customer perspective ini isinya yaitu tadi ada customer satisfaction karena customer yang beli, jadi kita harus tahu juga gitu seberapa seneng customer sama pelayanan atau produk yang kita kasih gitu. Jadi kita harus ngukur itu, customer satisfaction, customer retention, sama market share. Lalu yang ketiga ada internal process perspective. This perspective consider internal process and efficiency. Metrics might include cycle time, quality, and cost. It answer what must we excel and to meet customers need. Nah, jadi internal perspective ini lebih ke arah misalnya gini deh. Kan kalau dalam suatu bisnis itu udah pasti kan bentuknya itu
entah itu produk atau jasa kan. Nah, untuk menghasilkan produk dan jasa ini kan pasti ada internal proses yang dilakukan oleh si bisnis tersebut gitu. Nah, nanti BSC ini mewadahi KPI untuk internal proses tersebut. Misalnya kayak di sini dijelasin ada cycle time, misalnya pembuatan produk X gitu. Nah, kan pasti ada waktu untuk mengerjakan itu gitu. Terus ada quality-nya, ada cost-nya pembuatannya. Nah, dengan internal proses perspektif ini kita bisa mengukur juga, oh ternyata untuk proses-proses atau KPI tersebut kayaknya ini waktunya kelamaan deh. Kayaknya kita bisa lebih cepat lagi kayak gitu. Jadi misalnya dengan cara XYZ gitu misalnya. Nah, itu juga diukur di BSC. Lalu yang keempat ada learning and growth perspective. Lastly, this perspective addresses employee development, training, and innovations. It answers how can we continue to improve and create value gitu. Nah, ini mungkin lebih ke arah internal. Jadi dalam suatu perusahaan nggak mungkin perusahaan berdiri itu single. Ada juga ya di luar sana ada yang namanya solo entrepreneur gitu. Cuman kebanyakan perusahaan biasanya terdiri dari banyak tim atau terdiri dari banyak orang di dalamnya. Nah, kebutuhan untuk employee development, training, dan innovations itu penting juga untuk diukur. Nah, BSC juga mewadahi mewadahi perspektif tersebut segitu sehingga perusahaan bisa jadi lebih optimal gitu untuk bisa creating value di untuk customernya mereka gitu. Lalu kemudian mungkin lanjutnya adalah kenapa sih kita harus menggunakan balance scorecard ini untuk diterapkan di perusahaan kita misalnya atau di organisasi kita. Nah, beberapa alasannya. Yang pertama adalah alignment with strategy. The BSC help organization align their actions and initiative with the strategic objective by mapping out the strategic goals across different perspective, financial, customer, internal process, and learning and growth. Nah, jadi mungkin sederhananya gini, misal contohnya ya, ada perusahaan X gitu. Nah, terus dia tujuannya tahun ini gue nggak mau profit dulu deh. Gue gak mau banyak-banyak revenue-nya dulu deh. Gue pengen tahun ini goalnya adalah customer acquisition sebanyak-banyaknya gitu. Nah, dengan menggunakan balance scorecard ini, kita bisa meng-align KPI perusahaan sehingga kita bisa bersesuaian dengan strategi yang tadi gue sebutin gitu. Misalnya kalau customer acquisition berarti marketingnya tuh harus digedein gitu. Marketingnya tuh prosesnya atau KPI itu harus digedein segala macam karena itu yang mengukur kinerja bahwa si strategi ini tuh berhasil apa enggak gitu kayak gitu sih. Jadi alignment with strategy. Kenapa kita harus pakai BSC ya supaya kita bisa align gitu KPI yang ada di perusahaan kita bisa align dengan strategi yang kita mau gitu. Yang kedua ada clear performance metrics. By defining specific key performance indicator atau KPI for each perspective, the BSC provide clear and measurable metrics for assessing performance. This clarity makes it easier to track progress and identify areas for improvement. Again, tadi udah dijelasin juga. Jadi dengan kita memapping gitu dengan menggunakan BSC memapping KPI ini ke dalam bentuk perspektif tadi sehingga kita bisa jadi tahu gitu. Oh, jadi lebih jelas. Oh, kayaknya ini waktunya kelamaan deh. Kayak kita harus improve di bagian sini deh kayak gitu. Jadi clear performance metrics jadi lebih jelas itu. Yang ketiga ada improve communications. The BSC promotes better communications and understanding of the organization strategy, objective at all level. It helps employees see the bigger picture and how their daily activity contribute to achieving organization goal. Nah, jadi BSC ini nggak cuma digunakan oleh orang-orang manajemen aja dalam satu perusahaannya. Ini bisa juga digunakan sama semua level dalam satu perusahaan gitu. Jadi dengan misalnya kita manajemen udah bikin nih BSC-nya. Jadi kita bisa kasih lihat nih ke orang-orang operasional misalnya. Nih lu kerjaan lu ngerjain segini lo. Kalau misalnya lu kerja bisa achieve segini, perusahaan bisa untung segini dan lu bisa kontribusi segini gitu. Jadi lebih mudah mengkomunikasikan apa strategic goal perusahaan itu bisa lebih mudah ke operational level dan segala macamnya kayak gitu. Lalu yang keempat ada juga enhanced decisions making. By providing real-time performance data, the BSC empower decisions making with actionable insight. It helps them make informed decisions to optimize resource allocations and strategic planning. Nah, jadi karena angka-angkanya jelas di BSC, jadi kita bisa bikin decision making yang lebih bagus gitu. Jadi, kayaknya
angka ini tuh terlalu rendah deh. Jadi kayaknya kita harus melakukan inovasi di bagian sini gitu. Nah, kayak gitu kan adalah decisions making yang bagus gitu karena itu base-nya on data gitu kan. Nah, BSC itu provide kemampuan untuk kita bisa lebih melakukan decision making lebih baik gitu. Lalu yang kelima ada benchmarking and best practice. The BSC allows organizations to benchmark their performance against industry standard or best practice, facilitating a competitive advantage by identifying areas where improvement is needed. Again, ini hampir mirip-mirip sama decision making, tapi lebih ke arah komparasi antara performance perusahaan dengan industri standar gitu. Jadi misalnya gini deh. Misalnya kalau ada dalam suatu perusahaan otomotif gitu, nah pemasangan kaca gitu, oh ternyata perusahaan X itu pemasangan kacanya itu 5 detik, perusahaan Y itu bisa bisa lebih cepat 3 detik. Nah itu kita bisa mengkomparasi gitu dengan menggunakan BSC ini dan juga melihat KPI yang ada di dalam BSC ini gitu. Oke, mungkin sedikitnya gitu BSC ini sebenarnya roles-nya yang yang orang yang harus tahu dan orang yang harus menggunakan BSC ini tuh nggak selalu manajemen orang-orang manajemen di dalam suatu perusahaan ya. Misalnya team leader gitu atau kalau misalnya dari sisi gua gitu engineer gitu. Nah, mungkin mereka juga harus punya juga BSC mereka sendiri gitu, balance scorecard mereka sendiri gitu. Tujuannya adalah untuk melakukan tracking progress pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sama si engineer ini sehingga bisa lebih produktif dan bisa lebih efisien kerjaan-kerjaan mereka. Misalnya dia kerjaannya lebih banyak ke hal-hal yang tidak align sama strategi perusahaan gitu. Akhirnya ganti bro, jangan ngerjain itu dulu, yang ini dulu nih, lebih fokus kayak gitu-gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Jadi buat engineer, buat juga ya buat tim leader, terus juga engineer juga. Ya pokoknya sebenarnya BSC ini tuh lebih ke arah umum sih. Jadi kita harus tahu pemahaman soal BSC ini gitu. Karena ini biasanya digunakan sama perusahaan-perusahaan dan organisasi gitu. Nah, terus abis itu juga mungkin sedikitnya tadi gue udah bahas-bahas soal KPI ya dan perspektif segala macam. Jadi KPI itu gue jelasin lagi ya. KPI itu yang mungkin belum tahu nih orang ngomong apa sih KPI nggak ngerti gitu kan. Jadi gue jelasin lagi, KPI itu adalah Key Performance Indicator, is a measurable matrix that organizations use to evaluate and track their progress toward achieving specific business objective and goals. Nah, mungkin singkatnya atau beberapa contohnya adalah revenue. Misalnya kita punya perusahaan, udah pasti kita pengen dong perusahaan kita tuh menguntungkan, punya revenue yang gede gitu kan. Jadi, nah itu adalah yang disebut dengan KPI atau Key Performance Indicator. Angkanya berapa nih? Untuk bisa pemasukan perusahaan tuh berapa gitu. Itu yang disebut dengan KPI. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh lainnya, misalnya customer satisfaction, CSAT, ada customer retention rate dan segala macamnya di sini lah. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Pause videonya bisa baca sendiri. Oke, mungkin gua akan langsung masuk aja supaya materinya nggak terlalu banyak. Gua masuk ke beberapa penjelasan yang kita harus perlu tahu soal balance scorecard ini gitu. Jadi yang pertama adalah goal setting. Jadi di awal gue diceritain soal goal setting ya. Jadi di template nanti akan ada suatu setting atau pengaturan yang kita bisa ubah untuk KPI kita. Itu gue sebutnya goal setting. Goal setting ini gue bacain penjelasannya. Goal setting is the process of defining specific objective or targets that individual, team, or organizations aim to achieve within specific time frame gitu. Nah, goal setting ini terdiri dari sebenarnya ada 2 tipe gitu ya. Ada maximum, minimum, dan juga nanti ada short term dan long term nanti di next slide. Nah, mungkin gini ya, apa sih yang dimaksud dengan goal setting maksimum dan minimum? Oke, ini ya. Kalau goal setting maksimum, gini, artinya adalah in some cases you want to maximize particular outcome of or result. For example, in sales, company may set the goal to maximize revenue, aiming to achieve the highest possible sales figures. This approach is often used when the objective is to achieve the best possible performance or reach target that has no upper limit gitu. Jadi kalau goal settingnya adalah maksimum, berarti
kalau bisa kita dapetnya tuh sebanyak-banyaknya, intinya gitulah. Ya, misalnya kalau misalnya penjualan, ya kalau bisa dapetinnya sebanyak-banyaknya gitu dalam dalam perusahaan kita gitu. Itu yang maksud goal setting maksimum. Kalau minimum ya sebaliknya gitu. Conversely, there are situations where minimizing certain factors or risks is the primary goal. For example, in manufacturing, a company might set the goal to minimize defect to reduce production costs. In this case, the focus is on achieving the lowest possible level of something undesirable. Misalnya tadi juga kita udah bahas gitu, misalnya customer churn rate misalnya. Customer yang nggak pakai produk kita lagi misalnya. Nah itu kan kita bukan yang kita nggak pengen dong angkanya tuh makin tinggi. Kita pengen orang yang keluar atau yang tidak pakai jasa kita atau tidak pakai produk kita lagi itu seminimal mungkin kan. Itu yang dimaksud dengan goal setting maksimum dan minimum. Itu yang minimum ya. Nah, kemudian goal setting berikutnya juga ada yang namanya long term dan short term goal. Nah, mungkin penjelasannya adalah long term goal are objectives that are set more extended period, typically spanning multiple years. They provide strategic direction for an organization or individual and often involve significant milestone. Long-term goals are essential for setting visions and guiding overall strategy. Example including achieving 10% of market share in 5 years or becoming a CEO within a decade. Nah, jadi kalau long-term goal ini jadi misalnya kayak nanti case-nya ya. Misalnya pendapatan dia sekarang perusahaan ini misalnya 25 triliun. Nah, mereka pengen ngedouble pendapatan dia jadi 50 triliun misalnya gitu dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, itu kan salah satu termasuk long term goal kan, atau goal yang across multiple years atau banyak waktunya, lama lah waktunya untuk bisa achieve itu mungkin 10 tahun gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan long term goal. Sebenarnya sederhana kan. Nah, berbeda dengan short-term goals are objectives that can be achieved in the near future, usually within a weeks, months, or year. They are more specific and actionable than long-term goal and can serve as stepping stone toward achieving a larger long-term objective. Example including meeting monthly sales target, completing a project within a specific time frame, acquiring new skill in the next 3 months. Nah, itu udah jelas ya. Jadi misalnya achieving sales target setiap bulan gitu kan. Nah, itu kan salah satu bentuk short term goals kan. Nah, terus juga mungkin beberapa di antaranya misalnya jumlah jam kerja, misalnya kalau perusahaan yang nge-track jam kerja ya, jumlah jam kerja bulanan atau mingguan misalnya. Nah, itu kan salah satu short term goal. Nah, tujuannya ya supaya bisa achieve long term goal, turunan-turunannya gitu. Nah, itulah perbedaan goal setting untuk yang long term sama short term goals ya. Jadi udah jelas ya. Kalau goal setting di nanti yang akan kita pakai di template itu ada 2 tipe. Yang pertama ada minimum maksimum, yang kedua ada long term dan short term goal. Yang penting kita udah tahu dulu nih gitu ya. Lalu kemudian juga mungkin konsep yang harus kita tahu juga yaitu tentang balance scorecard scoring. Nah, balance scorecard scoring ini sebenarnya atau weighting is a crucial aspect of the BSC framework that involve assigning relative importance or weight to different key performance indicator within each of the 4 perspective gitu, bla 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 bla. Nih gini lah contohnya, sebenarnya gampangnya. Nah, misalnya ada goals atau company key performance indicatornya apa misalnya. Maximizing market share in current markets gitu. Nah, maximizing customer satisfaction bla 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 bla. Nah, sebenarnya sistem scoringnya ini atau weightingnya ini itu base-nya on persentase di sini gitu ya. Jadi in totalnya itu harus 100%, sama kayak pie chart kayak gini ya. Nah, itu totalnya tuh harus 100%. Jadi setiap KPI yang ada di dalam satu kategori lah sebutannya ya. Kategori itu misalnya financial kategori atau produknya gitu. Nah, itu harus punya satu set of weighting kayak gini gitu. Jadi misalnya kalau ini seberapa penting ini KPI ini harus di-achieve, 30% gitu karena ini penting banget gitu. Yang ini nggak terlalu penting, misalnya cuma 10% kayak gitu-gitu weighting. Nah, nanti dia akan otomatis nanti terhitung menjadi yang disebut dengan scoring system di bagian sini. Nah, nanti perusahaan bisa mengukur gitu. Dengan menggunakan weighting ini perusahaan bisa mengukur. Misalnya dapatnya
total scoringnya itu misalnya cuman 40%, ya berarti perusahaan tahu, oh, nah ada masalah nih sama perusahaan gua gitu. Orang scoringnya aja totalnya cuma 40% gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih. Ibaratnya kalau 40 tuh misalnya kita nilai itu di sekolah kita dapat nilai cuma 4, kan jelek banget ya. Misalnya tuh kalau 7, oh berarti bagus nilai kita. Oh 8 berarti bagus. 9, 10 apalagi. Kalau 10 mungkin sulit ya across multiple KPI. Tapi kalau misalnya 9, 8 itu udah sangat bagus gitu performance perusahaannya gitu sih. Jadi kita harus tahu juga yang namanya scoring di balance scorecard kayak gitu ya. Dia bentuknya kayak persentase-persentase ini dengan total tuh 100%. Oke, so jadi kita langsung lanjut lagi ya ke, gua akan demoin aja secara langsung ke sini ya. Jadi ini adalah BSC template-nya atau balance scorecard template-nya ya. Oke, jadi langsung aja. Pertama, gua akan mulai dulu dari bagian paling atasnya di sini ya. Ya, ini sebenarnya penjabaran aja. Nanti kita bisa ganti-ganti sendiri ya. Ini contoh aja sebenarnya. Gua nggak kerja di Telkom, oke? Nah, ini sebenarnya contoh aja. Jadi ada logo perusahaan, lalu di sini ada PT Telkom Indonesia dan juga ada misalnya defisiensinya segala macam kayak gitu. Sebenarnya balance scorecard ini harusnya bentuknya dalam apa namanya? Ya bentuk yang sangat gede ya, maksudnya di bentuk yang kayak tadi based on perspective gitu. Cuman di sini gue bikinnya based on produk aja dan based on division gitu. Karena kalau misalnya mau dibikinin based on perspektif tadi itu agak sulit ya untuk misalnya case-nya kalau PT Telkom Indonesia ini pasti gede banget gitu, apa namanya KPI-nya itu udah ribuan mungkin ya. Jadi gue bikin sederhana aja gitu. Jadi gue turunin based on divisions dan juga based on produk-produknya mereka gitu. Jadi sangat spesifik gitu. Nah, jadi ada PT Telkom Indonesia, di sini ada nama divisionsnya, terus di sini juga ada penjelasan singkat tentang PT Telkom Indonesia, sih biar nggak lupa gitu, intinya gitulah ya. Oke, terus abis itu di sini ada beberapa produk-produknya ya, atau gue sebutnya kategori-kategorinya untuk deficiency management misalnya. Nah, kategori-kategori ini itu based on product gitu. Jadi kalau gue bikin itu based on product. Jadi misalnya Telkomsel pasca bayar itu kan salah satu produk PT Telkom. Jadi kayak gini bentuknya. Ini juga misalnya IndiHome sama, dan tuh di sini Telkom Sigma, DigiX kayak gini bentuknya. Jadi ini per kategori per per produk. Nah, jadi kan ada beberapanya kita udah belajar soal KPI ya. Nah, yaudah ini sebenarnya ini adalah turunannya di sini KPI. Jadi misalnya Telkomsel pasca bayar misalnya untuk deficiency management misalnya mereka punya KPI customer acquisition, punya KPI customer retention atau churn rate, punya KPI untuk total revenue, punya KPI untuk total cost. Nah, ini ya KPI-KPI-nya tuh di store di sini gitu. Nah, terus abis itu yang tadi kita udah pelajarin juga di slide, di sini ada maksimum dan minimum. Ya, itu ya bersesuaian sama kebutuhan si KPI-nya ini. Kalau misalnya kita set ini sebagai maksimum, berarti kita pengen mengoptimalkan angkanya atau mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kalau minimum ya berarti sedikit-sedikitnya. Lalu kalau kita ganti misalnya dari maksimum ke minimum, nanti dia akan berubah nih chartnya. Gitu ya, ini terus juga di sininya juga nanti dia akan berubah gitu, oke? Jadi kalau misalnya ini lebih gitu dan nanti dia akan berubah jadi kuning gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi ini minimum dan maksimum ya kayak gitu. Nah, ini jadi hijau kalau maksimum, kalau ini jadi minimum, jadi nanti jadi merah. Nah, terus abis itu seperti yang kita pelajarin juga di slide, ada yang namanya short term and long term di sini ya. Ada long term dan short term. Nah, kalau short term itu tuh tujuannya adalah di sini kita lihat tujuannya adalah kita untuk bisa nge-achieve short term goal. Misalnya kalau goalnya tadi misalnya sales ya atau jumlah penjualan. Jadi kita bisa lebih tahu tuh di sini itu kita bisa rubah dengan short term goal ya. Kalau misalnya kita pengennya lebih panjang waktunya, kita bisa juga ganti jadi long term goal. Jadi nanti di sini bentuknya jadi persentase atau progress bar gitu. Nah, biasanya kalau yang long term goal punya target yang jauh, mungkin sangat besar ya. Misalnya aktualnya 118.000 gitu kan. Nah, terus dia pengen misalnya jadi 1 juta gitu. Nah, itu biasanya long term goal gitu. Jadi dia goalnya tuh
cukup besar dan cukup sulit gitu untuk dicapai. Jadi dia bentuknya progress kayak gini. Nah, perbedaannya adalah ya tadi kalau misalnya maksimum dan minimum dan juga goal setting ini kita rubah-rubah, perbedaannya nanti dia akan merubah juga si sparkline ini gitu. Jadi bersesuaian. Kalau short term ya kita bisa ngelihat nih kalau ini base-nya adalah per minggu ya. Jadi sampai 12 bulan itu base-nya per minggu. Jadi kita bisa ngelihat nih progress perusahaan itu untuk setiap minggunya itu kayak gimana gitu. Jadi di sini kelihatan gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini yang disebut goal. Kenapa kita harus tadi pelajari soal goal? Ya itu tadi karena ini nanti berhubungan dengan kita nanti nge-setting ini ya, maksimum minimum sama short term and long term. Lalu di bawahnya di sini ada persentase weighting. Yang tadi juga kita belajarin di slide itu seberapa penting gitu si KPI ini untuk di-achieve gitu. Oke. Jadi kita nge-set di sini misalnya 30%. Oh, nih kayaknya nggak terlalu penting deh. Jadi kita set aja di 10% gitu. Terus misalnya ini ternyata yang ini lebih penting gitu. Jadi set kita jadi 50% dan seterusnya gitu. Kita bisa ganti ini persentasenya sesuai sama strategi perusahaan kita atau strategi produk yang ada di sini kayak gitu ya. Nah, ini total kalau dijumlahin 30 ditambah 20, 50, 40 tambah 10 jadi 50 juga. Jadi di total jadi 100%. Nah, ini ya yang disebut dengan weighting. Nah, terus total skornya dari jumlah dari ini, kemudian kalau di total ini tadi dulu ya. Ini weighting. Terus di sini ada angka perhitungan dari ini ya, perhitungan dari berapa skornya dari jumlah dari jumlah aktual atau jumlah KPI-nya gitu. Nanti dia berbentuknya jadi 28%. Misalnya contohnya gini deh, customer acquisition. Misalnya dia punya target 125.000 gitu kan. Ya kan, targetnya 125.000. Lalu di minggu pertama hanya dapat 107.000. Di minggu kedua melebihi target 131.000 dan seterusnya gitu. Nah, angka ini adalah angka yang kemudian menghitung kalau short term goal dia akan merata-ratakan semua angka aktual dari KPI ini, kemudian menjadikan itu ke dalam bentuk scoring. Ya, menjadikan itu dalam bentuk scoring kayak gini. Jadi 28%. Oke. Mudah-mudahan ngerti ya. Ya gitu. Jadi ini dijumlahkan, dirata-ratakan, lalu kemudian di-convert angkanya menjadi angka persentase ini di 28%. Nah, angka ini itu akan selalu merefleksikan dengan ini. Kalau kita ganti 50% di sini dia akan berubah juga jadi kayak begini gitu. Gitu ya. Jadi di sini dia akan bersesuaian sama angka yang ada di sini gitu. Nah, kemudian nanti kalau ini di total dia akan jumlahnya itu bersesuaian juga. Jadi skornya itu akan selalu merefleksikan performance-nya. Jadi kalau misalnya kita set semuanya ini udah semua, terus ini juga udah, kalau dijumlahkan ini nanti akan merefleksikan skornya. Kayak yang tadi gue bilang di waktu pas lagi di weighting, misalnya kita ada ujian sekolah gitu. Terus tiba-tiba pas lagi kita ujian sekolah, kita dapatnya nilainya 90. Ya, berarti kan nilainya bagus dong. Nah, kalau misalnya kita dapatnya ternyata nilainya jelek nih, kita cuman dapat nilai 20 gitu ya. Berarti jelek dong, ada masalah nih dengan produk ini gitu. Jadi kita bisa langsung melihat secara langsung, overall skornya berapa segini, terus yang ini ini bagus berarti yang ini cuma 20, berarti kita harus fokus ke yang bagian sini kayak gitu-gitu sih. Jadi total score ini menentukan untuk yaitu tadi KPI ini, terus kita bisa juga ngelihat yang mana yang harus diperbaiki gitu. Itu ya. Jadi ini KPI-nya tadi udah, di sini goal setting-nya udah, di sini weighting-nya untuk scoring-nya, lalu di sini juga ada sparkline grafik gitu. Nanti akan bersesuaian based on goal setting yang kita tentukan. Lalu di bagian sini ada tipe. Tipe itu sebenarnya cuma ada 3 ya. Ada actual, target, dan persentase target. Gampangnya gini ya. Kalau misalnya actual tuh angka aslinya. Ya udah, misalnya lu dapat di minggu ini dapatnya berapa? 127.000 customer baru misalnya gitu kan. Lalu tapi targetnya adalah 125.000 gitu kan. Nah, terus persentase dari target berapa? Berarti kalau ini tinggal dibagi aja kan sebenarnya. Jadi totalnya adalah 102,26%.
gitu ya dari dari target gitu. Kalau misalnya ini 104, ini kurang dari target. Berarti kan persentasenya 83,69%. Nah, angka persentase ini nanti yang digunakan untuk mengukur atau menghitung menghitung inilah scorecard yang ada di sini gitu. Jadi kita ya nggak perlu tahu lah sistemnya kerjanya kayak gimana. Pokoknya kayak gitu aja deh ya. Hitungan yang ada di sininya gitu. Kita perlu tahu tipe-tipenya gitu. Nah, terus nanti kita kalau misalnya ini kita ngisinya di mana? Kita ngisinya di sini. Ini angkanya diisi gitu. Jadi misalnya actual kita isi 127.831 dan seterusnya kayak gitu-gitu. Yang kita isi itu di actualnya. Target ini biasanya orang-orang manajemen sih yang menentukan. Oh, pokoknya targetnya harus segini gitu. Nah, yaudah nanti dia isi targetnya di sini gitu. Nah, kelebihannya dengan menggunakan sistem model kayak begini adalah kita bisa menentukan target ini by weekly. Jadi misalnya kita di awal tahun kita ngesetnya 125.000. Oh ternyata gampang nih ternyata tim sales kita jago-jago semua gitu. Dia bisa tembus di 147.000. Oh mungkin setelah 6 bulan kemudian misalnya di bulan Jun gitu terus dia ya udah deh KPI-nya atau targetnya kita naikin. Bisa nggak? Dari 125.000 kita naikin jadi 250.000. Kita lihat tim sales kita misalnya kayak gimana akhirnya. Kayak gitu-gitu sih. Jadi ini bisa diganti berdasarkan sesuai dari per minggunya gitu. Dan dia tidak akan mengganti total skor yang di sini ya. Jadi kalau misalnya kita merubah targetnya ya ganti aja, nggak ada masalah. Tapi perhitungannya akan tetap based on persentase gitu. Ya jadi bisa dinaikin dan bisa diturunin goalnya targetnya yang ada di sini gitu. Nah ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah ini mungkin ada cuma beberapa contoh aja. Misalnya kalau Telkomsel Praskabayar ini beberapa KPI-nya kayak gini. Nah terus mungkin gue jelasin beberapa tipenya ya. Misalnya kalau customer acquisition dia misalnya bentuknya angka kayak gini. Ada yang bentuknya pasca bayar, retention rate dia yang minimum berarti angkanya tuh kayak gini gitu. Nanti dia akan berubah jadi merah kalau misalnya dia melebihi dari bentuk ini gitu. Jadi nanti dia akan berubah jadi merah. Lalu di sini juga ada yang namanya misalnya total revenue juga ini kan maksimum. Nah, ini bisa juga bentuknya jadi rupiah gitu. Nah, ini per miliar misalnya mereka pendapatan sekarang 26 triliun gitu. Nah, mereka pengen achieve di 40 triliun atau 50 triliun atau double the revenue gitu. Nah, ini disetnya jadi progress bar jadi kayak gini. Ini kan long term goal kan. Jadi mungkin bisa di-achieve dalam jangka waktu misalnya beberapa tahun gitu. Makanya di-set ke kayak gini bentuknya. Nah terus habis itu mengurangi total cost kayak gini juga sama. Kalau ini kan meminimumkan tapi juga ngeset ini jadi long term. Nah cuman mungkin yang perlu kita pahami adalah karena Sparkline ini kekurangannya adalah dia tidak bisa minus angkanya ya. Jadi nggak bisa turun ke bawah gitu kan. Ada mungkin kalau kasusnya adalah minimum kita pengen meminimalkan sekecil-kecilnya gitu kan. Nah jadi gak bisa kalau Sparkline dibikin minus gitu ke bawah. Nah jadi kita bisa ngelihatnya performance-nya bagus apa enggak untuk minimum. Itu bisa kita lihat di Sparkline ini adalah kalau dia mendekati angka 100% atau mendekati angka full berarti dia bagus gitu, mendekati progresnya sudah mendekati mencapai target gitulah intinya gitu, bukan minimal ya, bukan semakin baik tuh jadi 0 bukan, tapi semakin baik tuh artinya dia semakin mendekati angka 100% yang ada di sini. Ya kalau kita lihat di akhir itu dia angkanya udah 13.800, dikit lagi sampai 13.000 nih ya. Kalau untuk yang total cost, pengurangan total cost gitu di PT Telkom ini. Lalu kemudian misalnya IndiHome. Nah, ini juga support untuk waktu ya. Jadi nggak cuman angka kayak gini, nggak cuman currency, tapi ini juga support untuk masalah waktu. Misalnya kalau IndiHome gitu produknya Telkom, mereka pengen waktu downtime-nya atau waktu internetnya tidak tersedia itu misalnya hanya boleh di angka 10 jam setiap bulan misalnya, atau setiap minggunya hanya boleh maksimal 10 jam. Nah itu bisa juga dilakukan di template BSCC ini ya, tinggal diganti aja ini formatnya jadi durations, ini dimasukin durations nanti juga sesuai. Lalu yang kemudian juga di bawah-bawahnya ini hampir sama sih.
Itu ya kalau yang tadi di sini itu untuk durations. Nah, mungkin kalau misalnya Telkom Sigma DGX gitu ya. Nah, mungkin uh, produk itu kan nggak selalu atau nggak selamanya bentuknya itu tuh ya kayak gini ya. Misalnya kalau IndiHome produknya kan berarti kan produk-produk servis jasa di luar kan atau hardware gitu kan. Tapi kan ada juga yang produk-produk yang bentuknya tuh bentuknya kayak software. Nah, biasanya kalau software-software itu dia kan key metricsnya yang diukur atau KPI yang diukur, misalnya ada of close issue. Jadi number of issues yang di close sama si apa produk ini. Misalnya ada Telkom Sigma DGX, mungkin itu kan produknya produk digital atau software ya atau SaaS gitu misalnya. Nah, itu biasanya KPI metrics yang diukur itu ada of close issues gitu. Jadi misalnya jumlah isu yang di close yang bermasalah, nanti itu jumlahnya berapa dan segala macamnya. Ada new feature raise misalnya, ada misalnya di DGX gitu, kira-kira ada customer minta fitur apa, ada berapa banyak yang fitur-fitur yang mereka inian. Ini biasanya berhubungan dengan tim produk gitu. Nah, biasanya mereka ngulik gitu. Ngulik customer ini maunya apa gitu. Adanya di sini. Lalu di sini ada total bugs in backlog juga, misalnya apa dalam satu produk itu tuh harusnya produk tuh nggak boleh dalam satu software tuh harusnya misalnya backlog tuh nggak boleh lebih dari sekian gitu. Kalau lebih dari sekian berarti produknya tuh jelek gitu misalnya. Misalnya targetnya adalah cuma 1000 gitu. 1000 issues yang ada di backlog gitu. Nah, berarti ya kayak gini, angkanya 1000 gitu. Nah, mungkin di sini kelebihan berarti jelek 3000, misalnya 2900 dan segala macamnya gitu. Jadi gini ya. Ini ada contoh juga untuk yang apa namanya misalnya software produk gitu ya. Jadi of close issue, ada new feature raise, ada total bug in the backlog, kayak gitu-gitu. KPI, bentuk KPI-nya lah ya gitu. Nah, itu sih kurang lebih untuk yang di bagian sini dan ini ya soal balance scorecard. Nah, dengan kayak gini aja kita akhirnya bisa tahu gitu kan. Oh, kayaknya ini jelek nih, angkanya segini nih. Jadi udah kita harus ngelakuin improvement dah di misalnya KPI ini gitu. Terus habis itu juga kita bisa ngelihat jumlah scoringnya di sini. Oh, dapat scoringnya tuh jelek nih. Ya udah deh, coba ini gimana caranya supaya bisa apa angkanya tuh bisa dinaikin lagi segala macam. Jadi fokusnya kita tuh bisa lebih jelas, bisa lebih clear gitu. Kalau kita ngelihat apa namanya balance scorecard kayak gini. Dan juga balance scorecard ini itu punya yang namanya weekly score gitu. Jadi kita bisa ngelihat misalnya ini kan based on weekly. Kalau mau di set ke monthly juga ya terserah, tinggal dihapus-hapusin aja ininya ya apa minggunya gitu, bebas gitu. Nah, ini kita bisa ngelihat nih weekly score-nya tuh berapa gitu. Jadi misalnya weekly score yang ini nih. Ini di bulan Juli minggu kedua gitu. Nah, nanti si balance scorecard template ini dia akan menghitung gitu. Thread ke bawah menghitung jumlah rata-ratanya dari setiap KPI yang ada di across multiple product ini gitu. Jadi performa kita tuh skornya di minggu ini tuh berapa gitu. Jadi kita bisa lihat juga di sini. Ini kan keren banget ya. Jadi kita performa kita di 78%. Berarti kita bisa tahu ya udah oke, lanjutkan gitu. Berarti performa perusahaan kita bagus di minggu ini. Kalau misalnya kita lihat performanya di sini cuman dapat skor misalnya 56%. Nah, ada masalah apa nih? Kenapa kok performa kita cuma 56%? Berarti ada KPI, ada banyak KPI yang tidak mencapai target dan tidak ya melebihi target gitu, mencapai aja enggak gitu kan, jadi tidak melebihi target lah intinya gitu. Jadi kita bisa ngelihat di sini gitu, baru nanti kita bisa turun ke bawah nih, yang mana nih yang bermasalah gitu. Itu sih enaknya pakai balance scorecard yang ini gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi itu yang divisions base ya scorecard. Nah, mungkin gue juga ngejelasin juga akan soal tim ya. Jadi terkadang juga misalnya kalau dalam case-nya perusahaan-perusahaan misal software gitu, kadang-kadang mereka juga mengukur jam kerja ya. Jadi working hours tuh biasanya diukur juga gitu sama perusahaan-perusahaan software gitu. Jadi misalnya setiap karyawan punya target, misalnya target working hour misalnya 20 jam setiap minggu gitu. Atau mungkin 30 jam, atau mungkin 40 jam setiap minggu. Nah, itu kita bisa juga ngeset itu di setiap
by employee ya, untuk yang untuk yang BSC template ini. Jadi di sini bisa kita ngeset misalnya 20 jam untuk setiap karyawan kayak gitu, 30 jam untuk setiap karyawan bisa juga di sini. Nah, nanti karyawannya tinggal masukin angkanya di sini. Misalnya 24 jam gitu, 23 jam. Nanti dia akan berubah bersesuaian sama ininya di sini. Melebihi apa enggak, nanti dia akan berubah warnanya jadi kuning, merah, segala macam kayak gitu-gitu. Lalu kemudian ada research contributions juga. Nah, kadang-kadang ada juga perusahaan yang memang misalnya base-nya adalah based on research gitu. Jadi nggak cuman dia pengen task yang dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang dalam satu perusahaan tuh selesai gitu aja, ya enggak gitu. Nah, mungkin ada juga perusahaan yang research base gitu. Jadi perusahaan yang terus berinovasi, yang mereka tuh pengen inovasinya tuh mereka terus jalan terus gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang kayak gitu itu tuh biasanya punya KPI metrics yang namanya research contributions gitu. Jadi setiap karyawan itu ditugaskan untuk selalu terus research gitu. Jadi number of research yang dikontribusikan sama perusahaan, entah itu dalam bentuk paper, entah itu dalam bentuk misalnya catatan-catatan SOP, atau entah itu dalam bentuk catatan-catatan teknis gitu misalnya. Nah, itu nanti biasanya diukur juga tuh sama perusahaan-perusahaan yang memang research based gitu. Tujuannya adalah kenapa mengukur ini? Ya, fungsinya adalah kalau misalnya semakin banyak research yang dilakukan sama ya karyawan-karyawan dalam satu perusahaan, ya perusahaannya semakin cepat growth-nya, semakin efisien, semakin efektif pekerjaannya gitu. Jadi dengan BSC template ini, jadi dia kita bisa juga ngukur atau memasukkan ya research KPI research segitulah ya. Oke. Oke, gitu sih kurang lebih untuk yang BSC template ini ya. Jadi ini juga kita bisa juga ngukur rata-rata performance karyawan dengan cara ngelihat si ini ya, by weekly-nya. Jadi tinggal ngelihat aja, oh nih yang ini 42% in total average. Jadi karyawan kita tuh proses rata-rata KPI-nya cuma 42%. Ada apaan nih gitu kan? Kenapa nih kayak gini nih? Kita bisa ngelihat secara langsung gitu. Jadi kita bisa tap in, oh kenapa, ada problem apa gitu. Kalau misalnya manager atau senior engineer atau ya team leader gitu bisa ngelihat ini secara langsung dan bisa tahu ada masalah di situ gitu. Nah, terus juga setelah ini gue akan bikin ini ya, bagaimana ini kan udah ada predefined atau kan udah gue isiin nih kan angka-angkanya. Terus gimana caranya kalau misalnya mau nambahin KPI baru gitu? Atau mungkin kita start dulu dari kategori di sini ya. Bagaimana caranya mau nambahin kategori baru atau misal karyawan baru masuk di sini? Sama aja kan, karyawan sama division sama. Jadi tinggal ini ya di sini ada ini, kalau kategori baru gitu atau karyawan baru, itu tinggal ini copy aja, taruh di sini. Paste. Udah selesai, ya udah. Kayak gini caranya. Ini di copy, lalu di sini kita tinggal paste. Nah, kayak gitu. Jadi angkanya tuh tetap sama semua kan, sama yang di atasnya. Baru nanti namanya kita ganti. Misalnya namanya Agung Sundoro misalnya, gitu kan. Terus di sini ya kita ganti namanya Agung Sundoro juga. Itu terus ya udah, nanti di sini angkanya ya kita tinggal isiin angkanya si karyawan baru itu atau si ini baru itu berapa angkanya gitu. Nah, terus di sini misalnya mau nambahin KPI baru untuk si karyawan baru ini atau kategori produk baru gitu. Atau kategori ini ya, kategori divisi ini gitu. Nah, yaudah, jadi nanti kita tinggal tambahinnya caranya gini, ini di blok lagi 3, di copy, taruh di bawahnya di sini paste. Tuh, nah kayak gini itu nah kayak gini ya, jadi kayak gitu. Nah, ini kan jadi 175% nih kan, karena dia ada 2 gitu ininya. Nah, ininya diganti gitu, jadi misalnya 50%, yang sini jadi juga 50%. Nah, nanti dia akan bersesuaian ngikutin gitu ininya. Nah, kenapa makanya di sini gua jadi bentuknya jadi 3 gitu, jadi ada 3 baris ya. Yang pertama di sini, kenapa di sini ada Agung Sundoro, di sini ada Agung Sundoro lagi, di sini ada Agung Sundoro lagi di sini gitu ya. Kenapa kayak gitu? Yang itu formula ya. Itu formula untuk yang di sini gitu. Jadi pastikan bahwa saat kita memindahkan ini ke bawah nanti itu tuh ada namanya, di sini namanya sama gitu. Nggak boleh beda gitu. Karena nanti yang ini nanti kalau misalnya gue ganti nih William Tanuwijaya yang di sini. Nah, nanti dia
jadi salah perhitungannya. Jadi di sini harus ada yang namanya harus sesuai gitu namanya sama kayak yang di sininya. Kan kategorinya apa nih? Kategori misalnya nama karyawannya di situ atau divisinya misalnya Telkom Pasca Bayar. Ya udah di sini harus Telkom Pasca Bayar juga semua gitu. Harus sama sesuai sama kategori ininya gitu. Kategori scorecardnya gitu. Nah terus ya kurang lebih kayak gitu ya untuk yang di sini. Lalu kalau misalnya ini goal setting bisa diganti-ganti sendiri, gampang lah kan, tinggal ini pencet-pencet. Terus juga presentasi bisa ganti-ganti sendiri, udah. Nah mungkin yang akan agak ini juga adalah di bagian sini ya, kuning merah hijau gitu. Jadi kan kita mindahinnya kan ini udah bener nih ke bawah ya. Nah mungkin yang harus diperhatikan juga adalah conditional formatting yang di sini gitu. Jadi jangan sampai kita udah kayak gini terus kita ngopinya kayak gini nih ke bawah sini. Nah nanti kalau misalnya kopinya kayak gini itu nanti akan ngerusak gitu, ngerusak warna-warna yang ada di sini gitu. Jadi kalau bisa ngekopinya kayak tadi itu di sini kopi kayak gini ke bawahnya gitu. Jadi nggak salah ke conditional formatting yang udah dibuat di sini gitu. Kayak gitu ya. Terus oke. Nih gue sambil ngeliat catatan ya, bentar ya, takutnya ada yang lupa. Oke, udah. Oke, nah mungkin gini ya, kurang lebih sih balance scorecard ini kayak gini bentuknya. Anyway, balance scorecard ini nanti akan gue taruh di GitHub dan nanti bisa di-download sama teman-teman semua. Jadi ya tinggal nanti klik aja linknya yang ada di deskripsi di bawah, nanti terus bisa di-download, terus bisa dipakai di, ya terserah mau dipakai di mana perusahaan teman-teman semua ya atau organisasi teman-teman. Terus mungkin di sini gue akan cerita juga soal weekly scorecard report ya untuk karyawan gitu dalam satu perusahaan dengan menggunakan balance scorecard ini. Nah jadi gue kadang-kadang suka mikir gini ya, kadang-kadang tuh gue kan kerja juga gitu. Nah terus gue mikir di dalam suatu perusahaan itu mereka tuh biasanya ngelakuin pelaporan gitu tuh kayak masih tidak terstruktur gitu. Nah ini gue akan memberikan salah satu contoh laporan yang terstruktur ya dengan menggunakan balance scorecard ini gitu untuk karyawan-karyawan yang ada di luar sana gitu. Jadi kalau misalnya mungkin perusahaan kita tidak menggunakan balance scorecard gitu untuk manajemennya, ya kita bisa pakai inilah balance scorecard ini untuk kebutuhan pribadi kita. Misalnya working hour gue misalnya kerja 24 jam minggu ini, 23 jam minggu ini segala macam gitu. Nah, jadi nanti pas lagi mau laporan gitu ke bos atau siapapun atau leader atau siapapun itu, manajer terserah lah ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pelaporan yang efektif dan efisien. Gue contohin ya, gini ya. Kalau misalnya melakukan pelaporan dengan menggunakan balance scorecard gini. Oke, halo semua, selamat datang. Nama gue adalah William Tanuwijaya. Jadi untuk laporan minggu ini, gue working hour gue bekerja di 22 jam. Lalu kemudian untuk research contributions yang gue lakukan itu gue 120 misalnya. 120 research contributions yang gue berikan ke perusahaan gitu. Misalnya kalau misalnya dia engineer, dia misalnya gue menyelesaikan pekerjaan sejumlah 20 pekerjaan misalnya, kayak begitu-begitu sama ya. Lalu kemudian selalu juga menceritakan yang namanya executive summary gitu. Jadi kalau misalnya cuman lu ceritain kayak gini doang, misalnya angkanya 22 jam, oke, terus abis itu pekerjaan 20 selesai, yaudah gitu doang. Enggak juga, jangan. Nah, misalnya selalu juga ceritakan soal yang namanya executive summary. Executive summary itu adalah gini ya, executive summary itu adalah highlight point yang ada di dalam laporannya kita gitu. Misalnya kalau ada pengurangan signifikan, penambahan signifikan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada poin-poin ini, misalnya ada pengurangan, misalnya gue kerja 22 jam biasanya atau 24 jam biasanya, terus tiba-tiba gue kerja 15 jam gitu. Nah, ya diceritain gitu kan, ada pengurangan signifikan. Kenapa ini tidak tercapai, KPI-nya tidak tercapai itu kenapa, diceritain. Gua
kerja cuman minggu ini 15 jam karena 2 hari gue sakit misalnya, ya itu diceritain sama manajemen. Kalau cuman kita ceritain angka aja, itu biasanya ya manajemen misalnya ya, kalau perusahaan yang udah punya balance scorecard terus kita cuma ceritain angka doang, ya sebenarnya itu buang-buang waktu misalnya manajernya gitu, buang-buang waktu manajernya bisa baca sendiri gitu angkanya. Jadi kita yang pengen kita tahu adalah kenapa nih, misalnya kalau ada penurunan signifikan atau ada penambahan signifikan, misalnya kerja tadinya biasanya 20 jam tiba-tiba mendadak jadi 30 jam atau 40 jam. Kenapa waktu jam kerjanya tuh naik segitu banyak gitu ya, diceritain, oh karena mungkin kita ada produk rilis di sini gitu atau segala macam. Nah itu diceritain, itu namanya executive summary ya. Jadi kita kalau misalnya melakukan report sebagai employee, itu juga nih gue share di sini ya, selalu juga melakukan itu. Tujuannya adalah ya supaya tadi kita bisa menstrukturkan cara kita melaporkan ke manajer atau leader kita. Jadi leader kita juga paham, oh iya ya kayak gitu ya, kayak gitu. Oh iya paham gitu. Nah, terus juga nanti kalau udah ya udah gitu. Mungkin kalau misalnya ada tim leader gitu juga nanti mungkin dia mensummarikan, oh ternyata kita di sini misalnya di minggu ini kita punya persentase total score itu untuk across KPI, misalnya across KPI di tim itu sekitar 59,50%. Nah ini angkanya ceritain apa kesimpulannya. Angkanya segini karena memang ada bla 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 kayak gitu. Nah jadi sebagai anggota misalnya sini ngejelaskan secara terstruktur, terus juga dia memberikan highlight poinnya, terus nanti segala macamnya, terus abis itu sama untuk tim leader juga dia nanti mensummarikan atau menyimpulkan, oh ternyata kita dapatnya jelek nih misalnya di sini 59%, harusnya kita bisa dapat di 71% karena ini gitu juga. Nah dengan cara kita melakukan pelaporan yang bentuknya kayak gitu dengan menggunakan balance scorecard ini, otomatis BOD manggut-manggut aja sih, atau board of director gitu, atau atasan kita lagi atasnya itu biasanya wah keren, bagus, lanjutkan biasanya gitu. Oh ya udah, kalau misalnya ada masalah yang harus diselesaikan biasanya langsung ngelakuin meeting segala macam gitu. Jadi lebih highlight poinnya, terus juga informasi yang pengen kita sampaikan tuh sampai gitu sama ke mereka gitu sih. Nah itu sih tujuannya juga kita melakukan report based on balance scorecard dan data dan aktual segala macam gitu. Juga ini merepresentasikan itu semua gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih guys semua. Jadi ini adalah balance scorecard yang gue pelajari dan gue pengen share juga gitu ke teman-teman semua, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk organisasi-organisasinya gitu. Jadi karena gue ngelihat juga masih banyak banget perusahaan-perusahaan organisasi yang sampai balance scorecard-nya aja nggak ada gitu. Terus ini BSC-nya mana? Kita mau kemana arahnya? Kita ke sini. Padahal sales-nya gede, revenue-nya gede gitu. Tapi karyawannya banyak, ada ratusan misalnya. Ya balance scorecard-nya mana? Nggak tahu, nggak ada. Kita nggak ngerti gituan gitu. Jadi aduh, kan kalau kayak gitu gue berharapannya adalah gue dengan bikin video ini gue bisa ngebantu teman-teman semua untuk bisa lebih menstrukturkan gitu organisasinya dan perusahaannya sehingga bisa lebih align dan segala macem lah gitu. Oke, mungkin gitu aja ya untuk yang template-nya. Mungkin kita langsung balik lagi ke slide. Oke, ya. Jadi ya paling gitu aja sih. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Atau di situ ada website gue juga di agungnurisata.github.io, bisa kolaborasi di situ. Oh ya, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ada topik-topik yang berhubungan dengan playlist ini dan teman-teman pengen gue bahas gitu, terus juga ini kayaknya seru nih kalau kita bahas bareng-bareng ya. Gue bukan expert in anything ya. Gue sambil belajar juga gitu. Ya tapi gue pengen berbagi ke teman-teman semua. Oh ada nih konsep kayak gini yang seru, kita bahas gitu ya. Bisa komentar di bawah ya. Ya gitu aja semua. Paling kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa komen di bawah ya. Thank you semua. Bye. See ya.